Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan membahas soal ETS semester genap tahun 2022-2023 di ITS untuk mata kuliah Matematika 2 atau Kalkulus 2 untuk sesi pertama jam 7 sampai 8.40 di hari Senin. Berikut untuk soal-soalnya ada 5 soal. Baik, langsung saja untuk soal pertama. Di sini diketahui fungsinya berupa polinomial 2x pangkat 7 plus 4x pangkat 5 plus 3x plus 5. Dapatkan turunan dari f inverse x. Pertama, kita ketahui di sini kita nggak perlu mencari dulu f inverse x-nya seperti apa secara eksplisit, karena di sini akan susah untuk memperolehnya. Jadi langsung aja kita fokus ke tujuan dari soalnya, yaitu menentukan turunan dari inverse-nya. Sebelum itu kita akan masuk ke materi terlebih dahulu. Misalkan diketahui f inverse kita misalkan dengan gx, biar lebih mudah aja. Kita misalkan seperti itu, sehingga dengan sifat komposisi dari fungsi inverse dan fungsinya sendiri adalah fgx atau kebalikannya gfx menghasilkan si variabel x-nya itu sendiri. Kemudian dari kita fokus ke persamaan yang pertama ini, kita turunkan atau cari turunan terhadap x-nya di kedua ruas. Untuk ruas kiri, turunan dari fgx dengan menggunakan aturan rantai, berarti kalau aturan rantai itu kita dalam fungsi komposisi sama aja secara sederhana menurunkan fungsi yang di luar dan juga yang di dalam. Jadi di sini f aksen gx, artinya gx-nya nggak diturunkan terlebih dahulu, yang diturunkan hanya f-nya, kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam. Jadi dia ada tambahan dikalikan turunan ini. Jadi nggak langsung f aksen g aksen x, bukan, tapi ditambah. Dikalikan ada g aksen x dengan gx yang di dalam f aksen ini tetap gx, bukan g aksen. Kemudian untuk yang ruas kanan, jelas turunan dari x itu sendiri terhadap x adalah 1. Kemudian karena di sini uh, yang ditentukan adalah turunan f inverse x, yang dalam hal ini f inverse x itu gx. Berarti sama aja kita mencari g aksen x. Sehingga g aksen x bisa kita nyatakan sebagai 1 dibagi f aksen gx. Nah, kita kembalikan ke bentuk awalnya, g-nya sama dengan f inverse. Seperti ini. Bentuk lainnya, kemudian jika kita misalkan f inverse x-nya itu sama dengan y, artinya dengan sifat inverse, f y-nya sama dengan x. Jadi kan inverse itu kebalikan. Jadi ini tinggal ditukar aja, tapi inverse-nya dihilangkan gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang sudah kita peroleh di sini, kita ganti f inverse x-nya kan ini jadi y. Maka ini tetap untuk ruas kanannya berubah jadi 1 per f aksen y. Di sini kalau misalkan y-nya itu kan f inverse x. Berarti kalau ini kita turunkan ke dua ruas, jadinya dy dx sama aja kayak turunan ini terhadap x, turunan f inverse. Jadinya dy dx-nya sama dengan 1 dibagi f aksen y kan ini. Turunan dari fy. Berarti ini turunan dari x. Turunan dari x terhadap apa? Terhadap y. Karena fy-nya juga berupa polinomial fungsi y. Jadinya x-nya juga diturunkan terhadap y. Maka f aksen y itu sama aja dengan dx dy. Seperti itu. Jadi ini dari bentuk ini ke sini adalah bentuk lainnya aja. Biar lebih enak aja kalau misalkan bingung yang diketahui nggak ada f-nya atau nggak ada fungsinya, cuman diketahui variabel y sama x doang gitu. Jadi itu materinya. Kita lanjut ke soal. Diketahui tadi fx-nya seperti ini. Kemudian
kita akan misalkan karena di sini kan kita butuhnya F aksen Y. F aksen Y berarti X-nya tadi dimisalkan sebagai FY. Maka karena Fx itu sama dengan polinomial ini, jadi Fy-nya tinggal mengganti variabel X dengan Y. Karena Fy juga X-nya diganti Y gitu. Seperti itu. Sehingga kalau dari X sama dengan Fy didapat juga F inverse X-nya sama dengan Y. Sifat inverse tadi yang udah kita bahas di awal. Sehingga dari sini kita turunkan di kedua ruasnya. X-nya diturunkan terhadap Y, Fy-nya diturunkan terhadap Y, jadi F aksen Y. Kemudian di sini turunannya, berarti cara turunan adalah 2 kali 7, Y-nya pangkatnya berkurang 1. Kemudian 4 kali 5, Y-nya pangkat berkurang 1. Dan 3 kali 1, Y pangkat berkurang 1 berarti pangkatnya 0. Artinya dia cuma dikali 1. Dan kalau konstanta berarti turunannya dia hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian sesuai yang diketahui di materi sebelumnya, kalau dy dx yang artinya y-nya tadi kan f inverse ini. Berarti turunan dari f inverse itu sama aja kita mencari dy dx. Jadi dy dx-nya adalah 1 per dx dy atau 1 per f aksen y ini. Jadi tinggal dimasukin aja 1 per 14 y pangkat 6 plus 20 y pangkat 4 plus 3. Dengan diketahui y-nya tadi f inverse x-nya itu. Jadi emang bentuknya seperti ini. Karena kita nggak bisa menentukan secara eksplisit f inverse x-nya bentuknya seperti apa gitu. Oke, mungkin itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat kolom komentar aja. Kemudian untuk soal nomor 2, menentukan integral dengan batas dari 4 sampai 9, 1 per akar X dikalikan 1 plus 3 akar X dx. Kalau di materi ini sebenarnya eh, ada juga di kalkulus 1, yaitu integral dengan substitusi. Cuman di sini ada tambahan, selain menggunakan integral substitusi, yang belum dipelajari di kalkulus 1 dan dibahas di sini adalah kalau bentuknya seperti ini. Jadi dia ada hasilnya ln atau logaritma natural. Kalau integral itu kan dia kan pangkatnya ditambah 1 gitu ya hasilnya. Kalau bentuknya polinomial. Sedangkan kalau 1 per A kan pangkatnya minus 1. Berarti kan dia nanti ada 1 per pangkat tambah 1. Sedangkan di sini min 1. Berarti min 1 tambah 1, 0. Misalnya ada 1 per 0. Kan nggak mungkin. Jadi ini ada kasus khusus kalau bentuk polinomialnya seper A. Ingat di sini harus sama-sama dengan bentuk ini ya. Jadi ini sama-sama A. Jadi ini akan beda kalau misalkan uh, seper X kuadrat dx gitu. Hasilnya bukan ln X kuadrat. Karena yang di sini kan yang di bawah kan X kuadrat. Sedangkan ini dx gitu. Maka hasilnya beda. Jadi dia harus sama-sama, kalau ini A ya A aja gitu. Jadi hasilnya ln mutlak ya ini. Mutlak jadi A. Atau logaritma natural dari mutlak A. Seperti itu. Oke, itu untuk materinya. Kita masuk ke latihan soalnya tadi. Jadi di sini batasnya kan tadi dari X sama dengan 4 sampai 9. Kemudian eh ini mungkin lebih enak aku pisah ya yang bawah ini. Kan nggak mungkin kita ngintegralin masing-masing karena perkalian tuh integralnya nggak bisa ini diintegralin dulu hasilnya apa, ini integralnya apa, nggak bisa. Kalau penjumlahan sama pengurangan baru boleh dipisah. Kalau pembagian perkalian tuh nggak bisa misah integralnya masing-masing. Jadi harus digabung.
Caranya gimana? Kita coba pakai substitusi. Jadi di sini yang mau dipakai untuk substitusi yang mana gitu. Kita harus milih. Jadi ini aku akan misalkan penyebut dari ini, yaitu 1 + 3 akar X. Nah, kebetulan di sini turunannya itu akan muncul unsur yang lain, yaitu 1 per akar X ini. Jadi, eh, anggap aja di sini substitusinya berhasil karena kita dapat memisalkan suatu nilai yang ada X-nya menjadi U dan dia berubah jadi U semua. Jadi kalau misalkan pakai substitusi, itu jangan sampai ada sisa X1 pun kalau udah diubah jadi U. Jadi kalau udah dimisalkan jadi U ya harus U semua gitu. Termasuk DX-nya ya harus berubah jadi DU, jangan ada DX lagi. Jadi harus sampai habis semuanya. Oke, jadi ini misalkan U-nya sama dengan 1 + 3 akar X. Biar lebih enak nyari turunannya, akar X-nya aku ubah jadi X pangkat setengah. Berarti 1 turunannya 0. Di sini 3 kali setengah, X-nya pangkatnya berkurang 1. Jadi setengah minus 1, min setengah. Atau kalau diubah berarti kan minus itu sama aja pangkat di penyebut. Berarti 3/2, 1 per X pangkat setengah. Atau akar X ya, X pangkat setengah. Kemudian di sini kan kita butuh, tadi ini udah habis disubstitusi dengan 1 per U ya berarti. Kalau ini dimisalkan U, tinggal yang kanan. Kita ubah dx per akar X itu sebagai apa. Nah, di sini kan ada dx. Ini ada akar X juga. Berarti kita kumpulkan. Dx-nya kita pindah ke kanan. Jadinya dx per akar X. Kan di soal nggak ada 3/2 ya. Kita ubah dia di kiri, jadinya 2/3. Oke, itu. Kemudian, di sini kan ada batasnya. Batasnya masih dalam X. Jadi ini harus diubah juga. X-nya dalam U. Misalkan kalian nggak pengen ngubah batasnya itu nggak masalah sih. Tapi nanti di akhir jawabannya jangan dalam bentuk U. Jadi kalian harus ubah dalam bentuk X dulu, baru dimasukkan batasnya. Kalau misalkan nggak mau ngubah batasnya di awal, itu nggak masalah. Di sini aku ubah di awal batasnya biar nanti lebih enak aja nggak usah ngubah balik ke X-nya lagi gitu. Jadi di sini kan X-nya kalau 4, U-nya berapa? Nah, U-nya ngambil dari nilai yang disubstitusikan di sini, 1 + 3 akar X. Jadi dimasukkan X-nya itu 4, U-nya berarti berapa gitu. 1 + 3 akar 4, berarti 3 kali 2 kan 6 tambah 1, 7. Kemudian kalau batas atasnya kan 9. Jadi kalau X-nya 9, U-nya berapa? Di sini 1 + 3 akar 9. Akar 9 kan 3. 3 kali 3 plus 1 berarti 9 plus 1, 10. Nah, kita masukkan batasnya sesuai posisi awalnya. Tadi kan kalau 4 tuh di bawah, berarti 7 juga di bawah. Kalau 9 di atas, ya 10 juga di atas gitu. Jadi, misalkan dia nggak urut posisinya, yang atasnya lebih rendah, bawahnya lebih tinggi, nggak masalah. Yang penting dia sesuai posisi awal nilai yang digantikan itu. Nah, ini tadi 1 per U kali 2/3 JU untuk menggantikan ini, dx per akar X. Nah, jadinya di sini karena 2/3 itu berupa koefisien, boleh kita keluarkan di luar integral karena dia nggak mengandung variabel apapun. Berarti dia tinggal 1 per U integralnya. Tadi udah dibahas materinya kalau integral 1 per U du kan sama-sama U ya. Jadi hasilnya ln U. Ada plus konstantanya, kemudian kita substitusi batas atasnya dikurangi dengan yang nilai di batas bawah. Berarti 2/3 ln 10 min 2/3 ln 7. Ada plus C untuk yang nilai atas sama plus C untuk nilai bawah. Jadi C min C-nya hilang. Makanya kalau integral eh, yang udah ada batasnya, dia udah nggak ada C-nya.
Nah, di sini, berarti sisanya tinggal 2/3 ln 10 min 2/3 ln 7. Boleh kita keluarkan 2/3-nya. Jadi tinggal ln 10 min ln 7. Sesuai sifat logaritma, kalau ada log A dikurangi log B, maka sama aja dengan log A per B. Jadi hasil akhirnya adalah 2/3 ln 10/7. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini ada integral 1 sampai E untuk batas nilai X-nya dari X kuadrat ln X dx. Nah, di sini kalau kita lihat, kita cek dulu apakah dia bisa pakai substitusi seperti soal nomor 2 tadi. Ternyata kalau kita pakai substitusi, belum bisa, karena kalau substitusi itu kan kita harus menghabiskan semuanya. Artinya kalau misalkan kita substitusi pakai suatu variabel lain, itu harus habis. Jadi U, kalau X-nya berubah jadi U, ya U semua gitu. Nah, ternyata di sini nggak bisa. Mungkin kalian bisa cek kenapa dia nggak bisa. Sehingga sini kita bisa pakai cara lain, yaitu ada namanya integral parsial. Jadi kalau tadi kan cuma satu variabel U doang. Di sini ada dua. Kalau tadi U cuman diturunkan, di sini ada U yang nanti tujuannya untuk mencari turunan dari U-nya, sehingga ada muncul du-nya. Kemudian ada dv, yang artinya dv itu kan bentuk dari suatu integral. Jadi dv akan diintegralkan menjadi v-nya. Jadi ada dua variabel U dan V. Tapi yang dimisalkan, dia akan dikenakan suatu hal yang berbeda, yaitu turunan dan integralnya. Mungkin untuk materinya seperti ini. Jadi nanti U-nya yang mana dari ini dan dv-nya yang mana. Pokok harus habis semuanya yang ada di dalam integral ini. Nah, nanti dia akan menghasilkan U kali V min integral V kali du. Jadi kan untuk U-nya kan udah ada. V-nya bisa didapatkan dengan integral dari dv-nya. Dan ini ada du rumusnya. Berarti du bisa didapatkan dari turunan U-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang materi atas ini udah dibahas di nomor 2 ya, kalau integral 1/x itu ln. Artinya kebalikannya, turunan dari ln x itu 1/x. Oke, di sini kita mungkin agak sulitnya kita harus menentukan U-nya yang mana, dv-nya yang mana. Karena kalau salah menentukan, ya bisa jadi kita nggak bisa mendapatkan UV min integral V du-nya. Atau bisa jadi integral parsial ini kan buat mempermudah. Yang awalnya mau nyari integral U dv ini, kan nanti muncul integral V du. Jadi dia akan ada muncul integral yang lain gitu. Jadi ini dianggap susah. Ya akan muncul integral yang lain yang dianggap lebih mudah daripada yang soalnya ini. Jadi kalau dia nggak berhasil atau ada yang salah dengan substitusinya, malah bukan mempermudah, akan mempersulit untuk integral VDU-nya. Gitu. Jadi emang harus tepat bentuknya. Kayak di sini aku akan pakai substitusi U-nya dengan ln X dan dv-nya dengan X kuadrat. Kenapa X kuadrat dx ya? Karena dia bentuk integral, jadi langsung dihabisin semuanya gitu. Kenapa aku milihnya U-nya yang ln X, dv-nya yang X kuadrat, bukan sebaliknya? Karena gini, U-nya kan nantinya akan diturunkan, dan dv-nya akan dicari integralnya. Sedangkan yang kita tahu di sini ln X itu lebih susah daripada X kuadrat kan. Kalau X kuadrat mau diintegralin atau diturunkan sama aja kan.
Maksudnya, sama aja sama kita udah tahu hasilnya berapa. Sedangkan kalau ln X itu kita tahu turunannya itu lebih gampang, yaitu hasilnya 1/X. Kita pakai sebagai U aja biar lebih mudah. Dan alasan lainnya adalah, nanti bisa kita lihat di akhir bahwa integral VDU-nya itu emang lebih mudah kalau kita pakai ini. Oke, jadi di sini kalau U-nya ln X berarti turunan U terhadap X atau du dx-nya itu 1/X. Kenapa aku nggak pakai U aksen gitu? Kan lebih sederhana ya nulisnya. Biar kalian paham aja, karena di sini nanti kita akan pakai JU sama JX-nya untuk operatornya di situ. Buat substitusinya kan, kita tadi butuhnya DU kan. Kalau U aksen nanti bingung, dia U-nya turunan terhadap apa gitu. Oke, di sini dv-nya kan x kuadrat dx. Jadi kita integralkan kedua ruasnya. Integral dari dv dan integral x kuadrat dx. Integral dv kan ini sama aja kayak integral 1 gitu. Kan nggak ada apa-apa ya. Berarti sama aja kayak dia konstanta 1. Integral 1 berarti untuk variabelnya v, misalnya kan v itu sendiri. Dan integral x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, ini kita substitusi ke rumusnya. Tadi rumusnya ini aku tukar ln x sama x kuadrat biar lebih paham aja kalau bentuknya UDV. Karena tadi bentuknya kan yang ln x-nya di tengah ya, biar nggak bingung. Rumusnya ini U kali V min integral V du. U-nya tadi diketahui ln x. Ini. V-nya adalah sepertiga x kuadrat. X pangkat 3, sorry. V-nya sepertiga x pangkat 3, kemudian du-nya seper x dx. Harus ada dx-nya, karena ini bentuk integral. Gitu. Nah, ini tinggal dikalikan aja, mungkin biar lebih enak, ini aku taruh di depan. Sepertiga x pangkat 3 dikalikan ln x. Minus sepertiganya kita keluarkan sama seperti tadi, karena bentuknya konstanta. Pangkat 3 dibagi x tinggal x kuadrat. Jadi ini min sepertiga dikali integral x kuadrat, kembali hasilnya adalah 1/2 plus 1, pangkatnya ditambah 1, jadi sepertiga, x pangkat 3. Plus konstanta, di sini, oh ya, maaf lupa ini emang batasnya nggak aku masukin dulu, karena biar di bawah aja langsung nanti dimasukin untuk angkanya di bawah setelah hasilnya dapat. Kayak gitu. Biar nggak bingung dengan pemisalannya. Oke, jadi ini aku sederhanakan sepertiga kali sepertiga adalah 1/9 X pangkat 3. Kemudian kita masukkan batasnya dari 1 sampai E. Tinggal dimasukkan aja batas atas ini. Substitusi X-nya dengan E. Dikurangi dengan yang batas bawahnya 1. Jadi substitusi X dengan 1. Sepertiga E pangkat 3. Ln E adalah 1, karena sama aja ln itu kan E log. Jadi E log E adalah 1, min 1/9 E pangkat 3, C min C-nya habis, jadi C-nya hilang. Kemudian ini ln 1. Ln 1 tuh 0, log berapapun dari 1 kan hasilnya 0 ya. Ini min 1/9. Jadi ini min kali min jadi 2/9 E pangkat 3 plus 1/9 hasilnya. Ini 2/9-nya dari sepertiga itu kan 3/9 ya. 3 min 1, 2. Jadi 2/9 kayak gitu. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Di sini integralnya agak berbeda dari dua soal sebelumnya. Jadi ini berupa fungsi rasional. Fungsi rasional sendiri di sini ada yang sejati sama tidak sejati. Untuk soal ini kebetulan contohnya adalah untuk yang sejati karena derajat pembilangnya yaitu 1, berarti derajatnya kan 0.
atau derajat itu adalah pangkat tertinggi dari polinomialnya. Dan penyebutnya adalah pangkatnya 2, berarti kan dia kurang dari. Sedangkan untuk yang fungsi rasional tidak sejatinya, yaitu ketika derajat pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Di sini kita akan bahas dulu untuk yang sejati. Mungkin untuk yang tidak sejati akan dibahas untuk soal yang lain. Jadi di sini bentuknya kan lebih besar yang di bawahnya. Maka yang di bawah itu kita akan mencari faktor dari polinomial tersebut. Jadi kita akan mencari faktornya, misalkan dia punya faktor seperti ini. Jadi faktornya misalkan ada banyak banget. Jadi di sini salah satunya faktornya adalah X plus C1 pangkat L. Atau C1-nya ini berupa konstanta gitu ya. Maka kan bentuk integral yang seperti ini, X kuadrat plus 3X plus 2, atau bentuk yang ini, kalau difaktorkan, itu kan dia kan berupa perkalian gitu. Kalau integral kan kita nggak bisa misah masing-masing perkalian-perkaliannya. Jadi yang bisa itu kan penjumlahan. Maka ini diuraikan jadi bentuk-bentuk penjumlahannya. Gitu. Jadi diuraikan sebagai unsur penjumlahan atau pengurangannya. Jadi di sini faktornya kalau misalkan X plus C1 pangkat L, maka uraiannya adalah sebanyak L penjumlahan. Yaitu mulai dari X plus C1 pangkat 1, X plus C1 pangkat 2, sampai pangkat L. Jadi sampai yang tertinggi itu pangkat dari faktornya. Kemudian di sini eh untuk mencari pembilangnya itu adalah pangkat 1 lebih kecil daripada faktornya. Faktor yang paling sederhana. Jadi misalkan ini kan faktornya ada X plus C1 pangkat L. Kita nggak melihat bahwa ini polinomial yang derajatnya kan L ya. Enggak, tapi kita melihat yang paling kecil yaitu X plus C1-nya, yaitu berarti polinomial pangkat 1. Maka pembilangnya itu seluruhnya, nih, seluruh bentuknya adalah polinomial pangkat 0, yaitu satu angka lebih kecil daripada satu tadi kan. Jadi pangkat 0. Atau berupa konstanta aja. Jadi mau dia X plus C1 penyebutnya atau X plus C1 pangkat 2 sampai yang terakhir dia sama-sama berupa polinomial pangkat 0 atau konstanta. Kemudian kalau misalkan faktornya itu berupa polinomial pangkat 2 seperti ini, misalkan ini nggak bisa diuraikan lagi. Jadi dia langsung cuman X kuadrat plus ini udah nggak bisa diuraikan jadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Ya mau nggak mau kita pakai ini, maka pembilangnya itu bentuknya polinomial pangkat 1, yaitu lebih rendah satu angka di bawah 2. Seperti itu. Jadi ini keterangannya yang udah aku jelasin tadi. Mungkin contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalkan ini X kuadrat faktornya. Maka X kuadrat kan pangkatnya L-nya tadi 2. Berarti ini diuraikannya mulai dari pangkat yang paling kecil, pangkat 1. Jadi ada 2, yaitu X dan X kuadrat. Kalau ini X pangkat 3 ya, dari X kuadrat, dan X pangkat 3. Pembilangnya sama semua. Maksudnya, samanya bukan angka yang sama, tapi sama-sama bentuk konstanta atau derajat 0. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti nilai A sama B-nya itu ngikut sesuai tanda tanya ini. Jadi kita menentukan A-nya berapa, B-nya berapa. Kita cuman bisa uh, melihat bahwa dia berupa konstanta, tapi kita belum tahu angkanya berapa. Karena tergantung nilai di sini. Gitu. Tapi yang penyebutnya udah pasti dia X sama X kuadrat. Tinggal kita menentukan A sama B-nya. Untuk ini sama aja, jadi dia misalkan ada X plus 1 sama X kuadrat plus 3X plus 5 pangkat 2.
Di uraiannya ada X plus 1 di sini, cuma satu aja. Karena pangkatnya pangkat 1. Kemudian ini X kuadrat plus 3X plus 5-nya kan dipangkatkan 2. Berarti diuraikan ini sama pangkat 1 sama pangkat 2-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kan, nah ini kita ambil intinya di sini. Berarti kan polinomialnya sama-sama pangkat 2 kan. Berarti yang atas atau pembilangnya itu pangkatnya 1. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang untuk menentukan nilai-nilai dari koefisien dan konstananya atau seluruh variabel yang ada di situ, kita bisa menentukan dengan mengalihkan dengan penyebutnya atau sama aja kayak kita menghilangkan penyebutnya di kedua ruas. Jadi kita kalikan semua faktornya ini. Jadi kali X plus 1 kali X kuadrat plus 3X plus 5 pangkat 2. Dikali ini. Sehingga yang kiri kan tinggal pembilangnya aja. Nah, yang kanan nanti tergantung kalau misalkan ini dikali semua yang ada di penyebut yang kiri ini, berarti sisanya nanti AX plus B-nya dikali apa. Jadi ini semuanya ya, AX plus B dikali apa. Bukan AX plus B-nya doang yang dikali. Biasanya kesalahannya kayak gitu. Kurang telitinya kebanyakan untuk mahasiswa-mahasiswa tuh salahnya cuma B-nya dikali karena kurang teliti. Harusnya kan AX plus B dikalikan. Nah, kemudian di sini bisa pakai dua cara, yaitu kalian boleh kan ini ada faktornya, ada menemukan akarnya juga ya. Nanti boleh kalau misalkan udah dikalikan dengan penyebutnya semuanya ini, itu disubstitusi dengan nilai akarnya. Tapi biasanya kalau substitusi pakai nilai akar itu kan ada yang nggak punya akar yang rasional gitu ya. Jadinya kita mau nggak mau harus nguraikan satu-satu. Tapi bisa juga misalkan dia sederhana bentuk polinomialnya ya boleh diuraikan aja semuanya dari awal. Tapi kalau misalkan panjang banget atau banyak banget akarnya, mending pakai substitusi nilai akarnya dulu. Jadi kalau yang X plus 1 ya dimasukkan X-nya min 1. Jadi nanti mungkin ketemu beberapa uh, variabelnya. Jadi mungkin akan sedikit membantu lebih cepat. Kemudian untuk batasnya tadi ada tak hingga. Jadi kalau ada batas tak hingga itu termasuk salah satu bentuk integral tak wajar. Jadi integral tak wajar itu bisa ketika batasnya tak hingga atau ketika dia yang tidak kontinu. Kita akan bahas dulu untuk yang batasnya tak hingga. Untuk yang tidak kontinu mungkin akan dibahas di lain video ya. Jadi di sini ada tiga bentuk, yaitu dari minta hingga sampai suatu konstanta batasnya. Sehingga karena minta hingga ini kan dianggap dia nilai yang paling kecil gitu. Jadi kita pakai pendekatannya atau pakai limit. Kita misalkan sebagai A. Jadi A-nya mendekati minta hingga karena kita kan nggak bisa pas sampai minta hingga tuh posisinya gimana gitu. Jadi kita pakai pendekatan. Ini juga gitu dari A sampai plus tak hingga. Berarti tak hingganya kita misalkan pakai variabel lain, misalkan B gitu. Kemudian kalau batas bawah sama atasnya sama-sama ada tak hingganya, ada minus sama plusnya. Berarti ini harus kita tambahkan ada variabel lain C. Jadi kita bisa jadi penjumlahannya min tak hingga sampai C, C sampai tak hingga. Jadi dua daerah gitu. Di sini berarti kan sama kayak menguraikan dengan I1 sama I2. Jadi minta hingga sama plus tak hingga misalkan pakai variabel lain.
Baik, kita akan lanjutkan untuk soal nomor 4 tadi. Di sini integral dari 0 sampai tak hingga 1/x² plus 3x plus 2 dx. Sebelumnya kita uraikan dulu 1/3x plus 2 ini jadi bentuk ini a per x plus 1 plus b per x plus 2. Kenapa? Karena di sini x² plus 3x plus 2 ini faktornya adalah x plus 2 kali x plus 1. Jadi kita uraikan jadi 2. Kemudian pembilangnya, kenapa dua-duanya sama-sama polinomial derajat 0? Karena penyebutnya sama-sama polinomial derajat 1, yaitu x pangkat tertingginya. Kemudian dari sini kita kalikan kedua ruas dengan ini penyebut yang di sini, x plus 2 kali x plus 1. Kita kalikan, atau dibalik sama aja karena perkalian. Berarti untuk ruas kiri yang ini sisanya tinggal 1 aja, karena penyebutnya habis, dikalikan dengan ini. Kemudian untuk a per x plus 1, berarti x plus 1 habis dengan x plus 1, tinggal a kali x plus 2 aja. Kemudian b-nya per x plus 2, maka x plus 2-nya di sini habis dengan penyebut ini, sehingga tinggal dikali x plus 1 aja b-nya. Kemudian di sini didapat bahwa eh, kita boleh kalau misalkan mau menguraikan ini a kali x, a kali 2, kemudian b kali x, ditambah b kali 1. Lalu disamakan ruas kiri dan kanan, mana koefisien x-nya nilainya berapa, dan yang konstanta nilainya berapa. Nanti pasti ketemu a dan b-nya. Nah, karena di sini kebetulan ada 2 akar, yaitu min 2 dan min 1. Ini asalnya dari akar dari ini faktornya. Jadi boleh diuraikan aja pakai cara ini. Sehingga 1 sama dengan, berarti di sini kan A dikali X-nya kan min 2, berarti A kali 0. Misalnya tinggal B kali min 2 tambah 1. Ini hasilnya, B kali min 1. Jadi 1 sama dengan min B atau B-nya ketemunya minus 1. Kemudian kalau diuraikan akar yang satunya, yaitu X sama dengan min 1, dimasukkan ke persamaan ini juga. Di 1 sama dengan A kali min 1 tambah 2, 1. Ditambah B kali min 1 plus 1, 0. Berarti tinggal A kali 1 aja. Ini 1 sama dengan A, atau nilai A-nya adalah 1. Jadi, dimasukkan ke sini nilai A dan B-nya, maka persamaan ini kalau diuraikan, itu nilainya, nah ini A-nya tadi 1, B-nya min 1. Jadi didapat 1 per x plus 1 minus 1 per x plus 2. Baru dari sini kita bisa hitung integralnya. Nah, dari sini karena berupa integral tak wajar yang kebetulan masuk ke bentuk I2, yaitu batas atasnya plus tak hingga, maka kita misalkan plus tak hingganya sebagai pendekatan dari A-nya, yaitu A-nya di sini pendekatan A menuju tak hingga, atau A mendekati tak hingga. Jadi integral 0 sampai A, 1 per x plus 1 minus 1 per x plus 2 dx. Kemudian biar enak, karena penjumlahan atau pengurangan bisa dipisah integralnya, jadi kita integralkan masing-masing. Ini. Jadi kita misalkan x plus 1 dengan U, x plus 2 dengan V. Sini aku tanpa masukin batasnya dulu, biar nggak usah ngubah 0 sama A-nya jadi U sama V. Maka di sini didapat turunan dari U berarti 1, atau du dx-nya 1. Jadi didapat du sama dengan dx, begitu pula dengan dv. Nah, turunannya V juga 1. Sehingga dv sama dengan dx. Kita substitusi ke persamaan ini, jadi didapat integral 1 per
X plus 1 diganti sama U, du-nya untuk menggantikan dx. Jadi kita tahu bahwa integral 1/U adalah ln U. Plus konstanta, ini aku misalkan pakai C1 ya, biar membedakan sama konstanta yang ini. Nah, dari sini kita masukkan aja tadi kan 1/x plus 1 minus 1/x plus 2. Berarti kalau dimasukkan ini hasilnya yang kiri tadi dikurangi yang kanan. Nah, kita masukkan batasnya dari 0 sampai A. Untuk yang A dulu berarti seluruh nilai X yang ini diganti dengan A. Kemudian untuk yang kanan dikurangi dengan kalau diganti dengan 0. Jadinya di sini ini aku nguraikan kiri dulu dikurangi kanan dulu ya. Jadi ln A plus 1 plus C1 minus ln 1 min C1. Kemudian untuk yang ini berarti dikurangi, ini kalau dimasukkan A sama 0, ln A plus 2 plus C2 minus ln 0 plus 2 min C2. Kemudian kita uraikan satu-satu, di sini ln A plus 1, C1-nya habis, ln 1 itu nilainya 0, kemudian di sini minus ln A plus 2, berarti ini min sama min dimasukinnya di plus ln 2. Lalu dari sini, karena ln A plus 1 min ln A plus 2 itu dengan sifat logaritma, berarti dia jadi pembagian ln A plus 1 per A plus 2. Di sini kalau kita cari limit dari A plus 1 per A plus 2 dengan sifat limit, untuk A-nya menyusul tak hingga, maka nilai yang di dalam mutlak ini akan mendekati 1. Sehingga ln yang di dalamnya mendekati 1, maka nilainya mendekati 0. 0 tambah ln mutlak 2. Kemudian hasilnya sama aja, tanpa mutlak nggak masalah sebenarnya. Jadi mutlak ini cuman meng, eh, mengilustrasikan bahwa kalau di dalam ln tuh nggak boleh nilainya negatif. Gitu. Itu untuk soal nomor 4. Jadi di sini kenapa aku nggak langsung masukin ke sini, jadinya ln A plus 1 kan tak hingga dikurangi tak hingga gitu ya. Di sini kan dia pendekatan sebenarnya tak hingga min tak hingga kan dia tidak terdefinisi, ada banyak hasilnya soalnya. Ya, aku pakai pendekatan dengan cara ini. Kemudian untuk nomor 5, dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y garis Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 4 pada kuadran 1 dan sketsa grafiknya. Sini luas daerah yang dipakai adalah merupakan penerapan dari integral, jadi dari materi integral. Sini dimisalkan luas daerahnya pakai A besar. Ada dua cara sebenarnya buat nyari dan hasilnya akan sama persis. Ini dua cara ini cuman tergantung kita mau ninjaunya dari mana. Kayak luas ini kan dia bayangin aja dalam bentuk uh, persegi panjang misalkan. Jadi kan dia ada panjang sama lebarnya. Atau em, ada ukuran horizontalnya sama ukuran vertikalnya, gitu. Jadi ini ditinjau aja untuk cara yang pertama, batasnya itu ninjau ukuran untuk yang horizontalnya, jadi X-nya. Kalau yang ini dia ninjau ukuran yang vertikal, Y1 sama Y2-nya. .
batas yang vertikalnya. Begitu pula untuk yang nomor 2, cara kedua juga kebalikannya, tinggal batasnya ini ninjau yang vertikalnya dan X3, X4-nya ninjau yang horizontalnya. Jadi mungkin kesulitannya akan tergantung soal. Jadi nggak mesti yang cara pertama pasti lebih gampang atau sebaliknya. Karena mungkin beberapa soal kita susah menentukan persamaan Y sama dengannya. Atau kalau yang lain misalkan ternyata soalnya lebih susah buat menentuin X-nya itu berapa gitu. Atau cara lainnya kan ini nanti pakai integral. Ternyata kalau pakai Y itu integralnya lebih susah daripada X dan sebaliknya gitu. Karena di sini uh, X1 sama X2 yang dibatas atau Y3 sama Y4 yang dibatas itu dia berupa angka konstanta. Kalau misalkan Y1, Y2, X3, X4 tuh dia berupa polinomial kayak gitu. Atau bisa jadi misalkan untuk cara pertama perlu daerahnya itu dibagi jadi beberapa daerah, nggak cukup satu aja. Ternyata di cara yang kedua dia cukup cuma satu daerah aja ninjaunya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita langsung bahas ke soalnya. Nah, di sini aku akan pakai dua cara yang tadi buat ngeliat juga eh, soal ini tuh lebih susah pakai yang mana dan lebih gampang pakai yang mana. Atau mungkin sama aja gitu. Jadi di sini diketahui kan Y-nya sama dengan X kuadrat persamaan pertama. Kemudian ada Y sama dengan 4. Ada Y sama dengan 1 batasnya. Dan ada di kuadran 1. Pertama, kita harus tahu bahwa daerah yang dimaksud pasti bentuknya tertutup atau ditutupi semua batas yang diketahui. Di sini kan sebenarnya eh, yang tertutup dari batas yang diketahui kan ini. Cuman ada tambahan dia ada di kuadran 1. Berarti nggak jadi yang ini. Jadi yang dipakai cuman yang di kuadran 1 aja. Di kanan atas ini. Harusnya kiri atas juga termasuk. Kalau misalkan grafiknya diketahui persamaan-persamaannya cuman Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4, dan Y sama dengan 1. Jadi harus menutup kanan, atas, bawah, kiri, itu ditutupi sama semua batas yang udah diketahui. Jadi nggak ada yang terbuka gitu. Jadi dia nggak sampai sini yang ini kecil ini. Karena dia ada batas penutupnya di sini. Gitu. Em, sini aku akan bahas dulu untuk cara yang pertama dengan kita nggak ngubah apapun. Maksudnya di sini kan udah diketahui persamaannya itu dalam bentuk Y. Ini Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita pakai yang batasnya kebalikannya. Batasnya pakai X. Jadi uh, Y sama dengan X kuadrat berarti dia pakai yang ini. Yang garis ini. Jadi pakainya yang ini. Nah, daerahnya kan bentuknya gini ya. Kan di sini ada Y1 min Y2. Berarti Y1 kan posisinya di atas. Kebetulan untuk daerah ini, bagian atasnya tuh cuman tunggal, yaitu Y sama dengan 4 ini. Jadi Y1-nya cuman Y1 sama dengan 4 ini. Tapi ketika kita cek bawahnya, daerah yang batas bawahnya, dia dibatasi dua garis yang berbeda persamaannya, yaitu ini, Y sama dengan 1, dan ini, yang melengkung dari parabolanya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Jadi kan kita nggak bisa pakai cuma Y1 min Y2, karena ada Y1-nya benar. Tapi yang bawah ada bukan hanya Y2, tapi ada Y yang ini. Jadi harus kita bagi jadi dua daerah. Sehingga yang ungu ini, Y1-nya pakai 4, garis lurus ini. Y2-nya pakai 1, garis lurus juga. Kemudian untuk yang daerah kedua,
Ya, pakainya Y1-nya sama-sama 4 di sini. Dan Y2-nya yang garis ini. Berarti Y2-nya X kuadrat. Nah, dimasukkan 4 min 1 tadi. Kemudian ini Y1 min Y2-nya 4 min X kuadrat. Nah, sekarang kita melihat batasnya. X-nya berapa aja. Sini berarti jelas untuk sumbu Y kan X-nya 0. Sekarang garis ini. X-nya berapa? Kita kan nggak tahu. Tapi kita tahu titik ini itu adalah perpotongan antara grafik Y sama dengan X kuadrat ini yang melengkung dengan Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya di sini sama ini nanti ya. Jadi kita fokus untuk nyari ini. Sehingga Y sama dengan 1 sama Y sama dengan X kuadrat itu disama dengankan di sini. Di 1 sama dengan X kuadrat, ketemu X-nya plus minus 1. Berarti perpotongannya di 1 ini, X-nya 1 sama X-nya min 1 di sini. Nah, kemudian, udah ya, untuk yang ungu dapatnya 0 sampai 1. Untuk yang biru, di sini satunya kan udah dapat batas kirinya. Sekarang batas kanannya. Kanannya dibatasi sama titik potong di sini kan. Antara garis ini, Y sama dengan 4, dengan persamaan grafik yang ini. Y sama dengan X kuadrat. Caranya sama disama dengankan juga. Y sama dengan Y. Ini yang 4 sama X kuadrat. Ketemu X-nya adalah akar dari 4 atau plus minus 2. Jadi ini perpotongannya di 2 dan minus 2-nya di sini. Kita pakai yang 2-nya ya, karena butuhnya di kanan ini. Berarti batasnya 1 sampai 2 untuk luas yang kedua. Nah, sebenarnya untuk luas yang pertama kita boleh pakai integral ini. Atau boleh juga pakai sifat eh, rumus luas persegi panjang ya. Ini panjangnya kan 1. Lebarnya berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti 1 kali 3. Atau boleh pakai integral juga. Jadinya ini tadi pakainya integral 3 adalah 3x. Dimasukkan 1 jadi 3 kali 1 minus 3 kali 0. Hasilnya sama-sama. Jadi sebenarnya cara-cara rumus mencari luas bangun datar itu pakainya dari integral dapat. Gitu. Kemudian untuk luas yang kedua, tadi batasnya sudah dapat 1 sampai 2, Y1-nya batas atasnya 4, batas bawahnya X kuadrat. Jadi dia kayak cari batas tertutupnya gitu. Batas atas apa, bawahnya apa, kanan sama kirinya dipakai buat di batas integralnya. Jadi pasti ketutup. Sini integral 4 adalah 4x, integral x kuadrat sepertiga x pangkat 3. Dimasukkan batas atasnya 2 dan 1 batas bawahnya. Jadi ini 4 kali 2 min sepertiga 2 pangkat 3 min 4 kali 1 min sepertiga kali 1 pangkat 3. Kita uraikan 4 kali 2 8, 2 pangkat 3 8 kali sepertiga min 4 kali 1 ini min kali min lagi jadi plus sepertiga. 8 min 4 4 min 8 tambah 1 min 7. Kita samakan penyebutnya 4 kali 3 12. 12 min 7 5. Jadi hasilnya 5 per 3 untuk A2. Yang ditanyakan kan luas keseluruhan si A-nya. Berarti 3 yang di A1 tadi ditambah 5 per 3. Samakan penyebutnya 3 kali 3 9. 9 tambah 5 14. Jadi hasilnya 14 per 3. Untuk cara yang kedua, kita cek apakah hasilnya sama-sama 14 per 3. Kalau misalkan hasilnya berbeda, berarti eh, pasti ada yang salah. Jadi hasilnya harus tahu pasti sama persis. Karena cara ini cuman kita beda tinjaunya aja gitu. Nah, di sini kan berarti kita akan pakai rumus ini. Persamaannya tadi kita pakainya Y sama dengan apa. Sedangkan di sini butuhnya X sama dengan apa. Maka si Y sama dengan X kuadrat ini kita akan ubah jadi bentuk X sama dengan. Jadi X-nya adalah plus minus akar Y. Kan parabola ini. Jadi plus minus akar Y itu plusnya itu parabola yang setengah ini.
bagian kanan, minus akar Y-nya itu yang sebelah kirinya sumbu ini. Karena kita pakainya cuma yang kanan di kuadran 1, maka kita pakai X-nya sama dengan plus akar Y. Nah, ini kan X1 min X2 tuh kanan dikurangi kiri ya. Yang kanan kan ini. Grafik ini kan yang kanan yang melengkung ini. Kirinya juga cuma ini doang. Jadi untuk soal eh, pakai cara yang kedua ini, kita nggak perlu bagi jadi dua daerah. Karena batas kanannya sama batas kirinya itu sama-sama tunggal. Nggak ada yang perlu dibagi dua garis yang berbeda tadi. Seperti yang cara sebelumnya tadi. Jadi kita cuman X1-nya tunggal yaitu bentuknya akar Y yang ini. Yang merah di kanan ini. Sama X2-nya cuman di sini. 0. X2-nya kan batasnya sumbu Y. Atau X sama dengan 0. Di persamaannya ya X sama dengan 0 ini. Di akar Y min 0. Sekarang batas atas dan bawahnya berupa angka. Nah, di sini ada yang atasnya garis Y sama dengan 4 dan di sini dibatasi garis Y sama dengan 1. Berarti batasnya dari 1 sampai 4. Jadi ini konsepnya em, mesti kanan dikurangi kiri dan atas dikurangi bawah gitu. Posisi di grafiknya. Jadi di sini tinggal akar Y dikurangi 0 tetap akar Y atau Y pangkat setengah biar enak integralinya. Cara integral adalah 1/pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1 kan 3/2. 1/3/2 sama aja kebalikannya 2/3. Y pangkat 3/2. Kemudian kita masukkan batasnya adalah 4. Berarti 4 pangkat 3/2. Ini minus yang bentuknya 1/3/2. 4 itu sama aja kayak 2/2. Berarti 2-nya hilang sama ini. Atau 2 bagi 2 kan 1. Berarti tinggal 2/3 aja. 2/3-nya hasilnya 8. Kemudian 1/3 itu 1 diakarkan pangkat 2 tetap 1. Jadi 2/3 kali 1. 2 kali 8, 16/3 dikurangi 2/3. 16 min 2, 14/3. Ini akan sama persis dengan cara sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada yang beda, kemungkinan kalian ada yang salah dengan cari batasnya, atau mungkin yang harusnya dibagi jadi dua daerah, kalian cuma tinjau jadi satu aja. Kayak gitu. Buat nyari batasnya, ingat di sini harus sama persis dengan yang ditinjau di sini. Jadi kalau misalkan di sini akar Y itu bentuknya gimana? Terus X sama dengan 0 itu bentuknya gimana? Ternyata kalau digambar ulang dari batas, ini kan ada 4 ya batasnya. Jadi pasti tertutup gitu. Nah, tertutupnya apakah sama persis dengan bentuk yang diinginkan di sini? Biasanya kesalahannya kayak gitu, ada yang kurang teliti, mungkin harusnya yang di kanan ini kan bentuknya X sama dengan akar Y. Ternyata pakainya X sama dengan 2, karena di sini 2. Padahal X sama dengan 2 tuh berupa garis. Garis lurus, bukan parabola di sini. Kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk video pertama ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Cukup dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.